Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia yang sampai sekarang belum terselesaikan. Salah satunya adalah kerusuhan Mei 1998. Kerusuhan Mei 1998 menjadi sejarah kelam bagi bangsa Indonesia, di mana hak asasi manusia atau HAM secara besar-besaran terjadi kala itu. Salah satunya yaitu menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998. Kerusuhan Mei 1998 ini menjadi sejarah kelam bagi bangsa Indonesia, di mana hak asasi manusia atau HAM secara besar-besaran terjadi kala itu. Salah satunya adalah 4 mahasiswa Universitas Trisakti yang tewas pada tanggal 12 Mei 1998. Sehari setelahnya, 13 Mei sampai 15 Mei, terjadilah peristiwa yang amat besar yang disebut sebagai kerusuhan Mei 1998. 24 tahun silam terjadi peristiwa menyakitkan bagi etnis Tionghoa Indonesia. Berbagai bentuk penindasan mereka dapatkan seperti pembunuhan, perusakan toko-toko atau rumah, pemerkosaan, bahkan pelecehan yang terjadi. Kerusuhan Mei 1998 ini terjadi besar-besaran di kota Jakarta, Medan, dan Surakarta. Kerusuhan ini dilatar belakangi oleh adanya keruntuhan krisis ekonomis finansial pada Asia pada tahun 1997, dan di mana terjadinya kritik pada pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto pada saat itu. Beberapa kronologi yang terjadi pada kerusuhan Mei 1998 yaitu adanya krisis finansial Asia, yang dimana krisis pada saat itu terjadi di seluruh Asia pada Juli 1997, tentunya mengakibatkan kekhawatiran dan kepanikan kepada seluruh negara-negara ASEAN. Salah satunya Indonesia mendapatkan krisis ekonomi yang paling parah pada saat itu, di mana terjadinya penurunan rupiah yang mengakibatkan berbagai perusahaan harus membayar lebih pinjamannya. Inflasi rupiah yang diperoleh sehingga banyaknya masyarakat yang menukarkan rupiah menjadi dolar, dan terjadi juga kepanikan terhadap kenaikan bahan pangan seperti makanan, dan itu yang membuatkan aksi kritik terhadap pemerintahan Orde Baru. Terbunuhnya 4 mahasiswa Trisakti, di mana pada saat itu kadang semakin mencekam setelah aksi demo krisis moneter yang dilakukan oleh mahasiswa Trisakti menelan 4 korban jiwa. 4 korban jiwa itu adalah mahasiswa Universitas Trisakti yang dimana dia ditembak mati oleh aparat keamanan. Peristiwa tersebut dikatakan sebagai tragedi Trisakti, di mana massa tidak menerima peristiwa tersebut dan massa semakin mengamuk pada saat itu. Jadi terjadilah kericuhan yang lebih besar lagi. Yang ketiga itu di mana penindasan terhadap etnis Tionghoa tidak sampai pada aksi unjuk rasa dan bentrok saja. Kerusuhan juga bergulir kepada yang menindas warga etnis Tionghoa, terutama wanita. Etnis Tionghoa yang datang di Indonesia dianggap sebagai pemungut pajak. Penindasan yang dilakukan kepada etnis Tionghoa itu sangat menyayat hati, di mana rumah mereka dibakar, toko mereka dihancurkan. Bukan hanya itu, nasib wanita Tionghoa pada saat itu pun sangat memilukan, di mana mereka yang diperkosa secara bergilir di rumah mereka, bahkan di tempat umum. Itu menjadi luka yang paling mendalam bagi mereka. Terkait respon dunia terhadap kerusuhan Mei 1998 ini, di mana Indonesia mendapat kecaman keras dari beberapa negara yang mereka dianggap gagal melindungi negaranya sendiri. Oleh karena itu beberapa negara mengambil langkah seperti Singapura yang membuka bandara internasional Changi selama 1x24 jam untuk menerima korban. Taiwan yang menyampaikan protes kepada pemerintah Indonesia, serta Malaysia yang menyelidiki kasus pemerkosaan yang bergilir yang terjadi pada saat itu. Amerika Serikat yang memaksa pemerintahan Indonesia untuk menghentikan kerusuhan ini.
Terhadap hasil dari penyelidikan yang ditemukan, ada 85 perempuan menjadi korban kekerasan seksual, 52 korban pemerkosaan, 14 korban penganiayaan, 10 korban penganiayaan seksual, dan 9 korban pelecehan seksual. Berbagai pengaduan dan pelaporan dari tim relawan terkait kasus ini dan ditujukan kepada pemerintah, bahkan sempat diragukan dan dibantah pemerintah, dan menyebut bahwa bukti-bukti tersebut tidak terdapat dan tidak terdapat pada kasus tersebut. Pada akhirnya, kerusuhan Mei ini menghasilkan pengunduran diri dari Presiden Soeharto yang dipaksa mundur pada 21 Mei 1998 dan dilanjutkan pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan yang dibawa pimpinan oleh Presiden B.J. Habibie. Pada akhirnya kasus tersebut telah terbukti, tetap saja kasus ini tidak mendapat titik terang dan pemerintahan dianggap tidak serius mengambil keputusan atau tindakan kepada kasus ini. Dan beberapa pihak berpendapat kerusuhan ini sudah direncanakan oleh beberapa petinggi dan juga berpendapat bahwa kerusuhan ini ada terjadinya provokasi oleh pihak-pihak tertentu. Dan pada akhirnya tim gabungan yang dibentuk tidak berhasil mengusut dengan tuntas oknum-oknum yang terlibat terhadap kerusuhan Mei 1998 ini dan terkesan ditutupi dari publik. Maka kerusuhan Mei ini berakhir begitu saja tanpa adanya pengambilan tindakan lebih lanjut dan hanya menjadi sejarah kelam bagi bangsa Indonesia. Itulah tadi yang saya dapat bahas tentang pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, yaitu kerusuhan Mei 1998. Kalau dalam pembahasan tersebut masih ada yang kurang atau salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.